Ya Beni, iya. Yasin, Sin itu Muhammad, jadi keadaan Muhammad. Oke. Oke. Iya. Nah, itu sebabnya ketika Nabi Musa alaihissalam meminta ingin melihat Allah, dan kamu tidak akan bisa, bahkan gunung pun hancur katanya. Nah, gunung itu kan disebut namanya Tursina. Iya. Tur itu adalah puncak. Tursin, jadi puncak Sin. Jadi kita bisa melihat Allah ketika berada di puncak Sin. Mana puncak Sin itu? Hilang kesadaran kita sebagai makhluk. Saya ingin melakukan sesuatu itu yang bernilai. Kalau hanya sekedar agar orang masuk Islam saja, tanggung jawab kita masih ada. Ketika kita bisa menarik orang masuk Islam, kita bertanggung jawab penuh untuk membimbingnya. Hanya karena dia ingin masuk Islam aja, terus kita lepas tangan, tidak bisa membimbingnya. Apa guna? Jadi kita perlu kualitas, bukan jumlah. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Kalau bahasa itu kan tadi ada mengimankan, ada mengislamkan ya. Itu kan Sombong. Sombong. Kreasi yang Yang tidak pakaian kita. Gitu. Karena hidayah itu ya datang dari diri dia. Kita hanya bahasa pun kita hanya menyampaikan. Jadi kalau memang dia benar-benar, kita kasih ujian. Saya buat ujian gitu. Kan gini, kalau setan itu berbicara kan dia profesinya ya, menggoda atau apa kan. Termasuk kalau Rasulullah SAW juga itu profesinya ya ngasih nasihat atau apa ya, membimbing. Tapi tetap hidayah dari Allah. Kadang-kadang orang memaksakan kehendak kepada orang karena tetap celaka atau selamat itu yang memutuskan tetap orangnya. Tidak boleh pemaksaan. Makanya tidak boleh pemaksaan. Makanya ketika terjadi, makanya dalam video saya ada membahas soal terjemahan Injil kan. Saya tidak marah, orang Minang pada marah dia. Injil berbahasa Minang. Oh, beginilah. Tidak perlu. Karena yang perlu kita lakukan adalah, kalau memang kita Muslim peduli, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana umat kita ini kita perkuat akidahnya itu. Jadi informasi apa saja, kalau dia sudah kuat, informasi apa saja tidak akan membuat dia melenceng. Itu. Pengertian-pengertian yang seperti tadi ya, alif lam mim gitu kan. Kenapa yang satu sisi itu semua rata gitu. Contoh alifnya itu Allah. Saya dengar personal yang menerangkan alif lam mim itu kan rata ya. Alifnya itu nggak berubah gitu. Cuma dalam konteks yang kedua dan yang ketiga berubah-ubah itu bagaimana? Ya. Apakah memang itu ketentuan Allah, apa memang ketentuan hasil kreasi manusia? Jadi mengartikannya. Jadi begini, Allah akan memberi kepada orang yang dikehendaki, dan jalan itu bisa berbeda. Contoh, kalau kita beramal minta wiridan ke kiai kan, ternyata kita diberi ayat ini oleh kiai, khasiatnya untuk ini. Suatu ketika kita belajar lagi ke kiai yang lain, suratnya sama tapi tujuan untuk hal yang lain. Jadi sebenarnya itu maknanya untuk mempermudah pemahaman. Jadi itu bukan hukum, tapi mempermudah pemahaman. Dan memudah pemahaman itu juga sesuai dengan logiknya, dengan intelektual. Apa maksud yang disembunyikan makna arti dan itunya? Apa bahasa itu membebaskan kreasi manusia? Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang dikehendaki, yang bijak untuk memahami. Itu kan yang saya dapat itu juga kan saya dengar ya, kalau beliau dapatnya itu kan hasilnya hasil apa sih, hasil pekerjaan beliau lah, entah dengan puasanya, bisa. Alifnya itu kan Allah. Saya berkata begini bukan memperkuat kata-kata yang saya dapat ya. Oke. Lamnya lapat, mimnya katanya malaikat. Itu kan makanya saya tanya, kok Bapak ini alifnya Allah, kan Allahnya tetap merata itu. Cuma di bahasa kedua dan ketiganya kok makanya saya tanya, apa itu memang zat, apa memang itu memberikan karena nggak ada makna arti dalam Al-Quran, apa memberikan kreasi bagi yang berilmu? Jadi ya sebenarnya begitu kreasi, tapi kreasi itu harus kita bisa menerangkan dalil akalnya, akli. Nah, mana akli? Sumber ilmu dalam Islam memang 3 itu. Alif, lam, mim, ilmu. Terus alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Yang menyampaikan
perkataan Allah kepada baginda Nabi ya Jibril. Maknanya adalah berarti itu ilmu pengetahuan. Dan sudah terang dan jelas bahwa alif lam mim itu kata dasar dari ilmi, ilmu. Ya tak? Nah, gitu. Jadi ketika kita memberi suatu pembahasan harus sesuai dengan dalil aklinya. Ketika tidak sesuai dengan dalil akli, itu berarti membuat-buat. Oke, yang saya ketahui itu, yang saya tahu ya, kan saya bukan ahli Quran bahkan. Ya, yang tahu aja. Kita kan semua ahli. Yasin, Alif Lam Ra itu yang saya pengertian dalam Yasin menurut Kang Beni ini gimana? Ya-nya apa, sinnya apa? Baik. Jadi kalau menurut saya, ya itu himbauan. Ya Beni, Yasin, sin itu Muhammad, jadi keadaan Muhammad. Oke. Iya. Nah, itu sebabnya ketika Nabi Musa alaihissalam meminta ingin melihat Allah, dan kamu tidak akan bisa, bahkan gunung pun hancur. Nah, gunung itu kan disebut namanya Tursina. Tur itu adalah puncak. Tursin, jadi puncak sin. Jadi kita bisa melihat Allah ketika berada di puncak sin. Mana puncak sin itu? Hilang kesadaran kita sebagai makhluk. Jadi sebenarnya pada waktu itu bukan gunung itu yang hancur, tapi kesadaran dirinya Musa itu sebagai manusia hilang. Ya, akhirnya saya melihat. Nah, ya disebut makanya Tursin, puncak sin. Mana puncak sin itu adalah keadaan Muhammad. Muhammad itu mana? Bukan Muhammad yang lahir di sana, tapi Muhammad yang juara awal itu. Ya, sinnya apa? Sin itu Muhammad. Jadi sin itu adalah keadaan Muhammad yang sebenarnya. Makanya disebut Yasin itu ya Muhammad. Jadi nama-nama itu kan, panggilan itu kan dibuat banyak. Seperti baginda Nabi kadang-kadang digelarin Sidik, Patona, itu. Bahkan dipanggil Ahmad. Ayat itu adalah pasti hukum komunikasi, hukum bahasa adalah DM kan, diterangkan, menerangkan, atau menerangkan, diterangkan. Jadi ketika dalam suatu ayat berbicara kata-kata yang Mutasyabihat, hukum komunikasi adalah DM, diterangkan, menerangkan, atau MD, menerangkan atau diterangkan. Ketika berbicara suatu huruf rahasia, selanjutnya pasti ada pemaknaan. Makanya kenapa alif lam mim itu saya indikan ilmu, karena ilmu. Demikianlah kitab ini. Alim juga bisa ya, alim gitu kan. Ilmu, alim itu kan orang berilmu. Iya, Pak. Iya kan, tetap alif lam mim ya. Intinya kan alimu, alim, ilmi, itu tergantung kalau orang paham bahasa Arab, kan ada tata bahasa, ada ilmu komunikasi. Jadi ketika berbicara dengan ini, dia akan jadi ini. Bisa dia akan jadi ilmi, dia akan jadi ilman, dia jadi anu. Kita kan tidak paham itu. Cuma yang jelas dasarnya alif lam mim. Nah, orang kita bilang ilmu. Makanya ada ayat-ayat tertentu kan kalau di Al-Qur'an itu alif lam mim artinya alif lam mim juga. Gitu kan, Yasin juga. Cuma membebaskan ke kreasi yang menuntut ilmu yang secara, karena tetap saja hukum komunikasi dari zaman, dari takdir bumi diciptakan selalu diterangkan dan menerangkan, atau menerangkan diterangkan. Itu Allah sudah buat rumus itu. Dan kalau kita sudah tahu rumus itu, artinya Allah boleh memberi kita kreasi untuk memudah pemahaman. Jadi bukan untuk berego, ini makna tidak. Ini kita tidak boleh silap. Iya Pak Abu ya. Untuk jalan pemahaman. Inti saya kenapa saya tidak protes tentang alif lam mim itu mau lapad lah, mau malaikat. Karena kan mau malaikat mau lapad juga, yang penting keikhlasan tauhidnya ke yang baik gitu loh. Kalau memang mengartikannya lamnya yang ada sedikit belok diselisihkan yang ke buruk, baru saya komplain. Ini kan jadi itu kan baru keterangan. Jadi ulama-ulama kita memang agar mudah pemaham, dibuat strategi, cara-cara agar kita paham. Jadi dibuat strategi. Menurut saya, kenapa pembahasan yang sudah dibahas di sini diperjelas. Tadi dengan tidak sengaja kita bahwa itu kita nggak tafsirkan pengajian ya, karena kita komunikasi. Pak Rahmat tentang alif lam mim kan saya bercandain.
kalau nggak tahu waktu kalau bisa belajar 3 tahun, kalau saya mah 1 jam kan, gitu kan. Kenapa di sini dibahas gitu loh? Apakah itu Perjalanan simbol-simbol? Masya Allah. Ya, Apakah jadi, itu simbol gitu loh? Simbol. Jadi begini, satu yang mesti kita ingat adalah tidak ada suatu perkara yang tidak disengaja. Jadi semua gerak, semua langkah itu sudah Allah tentukan. Pak Asep ini kemarin di sana juga dibahas tolak mim, alif lam mim terus aja. Mungkin keraguan di dalam hatinya, ya pertanyaan di dalam hatinya itu, ya mungkin Allah lagi ngejawab terus begitu aja. Mungkin tadi Jadi ya memang tetap disampaikan ketika kita ingin mengetahui sesuatu itu dan memang berkeinginan untuk mengetahui, maka Allah akan mengarahkan kita ke tempat-tempat yang akhirnya kita mendapat jawaban. makanya kan tadi pertanyaan Alif Lalu, Pasif gimana? Oh Pak Rahmat, kalau mau jawaban itu harus bikin nasi kuning, saya bilang. Mungkin dalam hati Pak Rahmat itu pertanyaan, memang Allah mengizinkan di sini dibahas juga, akhirnya nggak usah. Nggak perlu nasi kuning. Mungkin saya kurang pas menjelaskan, ya Nggak perlu nasi kuning. harus Ya. nunggu gabungan dulu. Gabungan. Itu kan apa Nah, guyonan, itulah yang terserah. guyonannya Ya, gitu. paham. Nah, kalau Pak Asep kan tadinya dapat dari sini, nah mau dipertanyakan ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau ingin belajar ngaji san kiai ya. Nah, kalau ingin belajar ilmu ya sama ulama. Ya kalau ingin sugi ya ke Gunung Kawi. Ya. Kalau ingin selamat, ayo kita bareng-bareng ya. Imam bodoh, Mamum bodoh, ya kita sama-sama belajar. Iya. Kadang-kadang penjabaran banyak, kadang-kadang kan kita tidak mengerti. Contoh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dan yang kedua jawaban ini, yang pertama ini untuk ini, yang jawaban kedua itu jawaban ini. Dengan makna itu juga kita terkagum. Oh, kita dengan jawaban 2 kata itu merangkum segalanya gitu. Sampai saya yang banyak bertanya juga dikutip di lingkung perkataan yang mengerti bahasa, saya sampai diam. Diamnya itu bukan wah ke situ ya. Ya, itu sebabnya Allah turunkan para arif billah. Nah, arif billah yang akhirnya dia bisa menyampaikan sesuatu yang akhirnya oh begitu. Makanya tadi saya sebutkan satu-satunya manusia yang memang dia bisa menyampaikan sesuai dengan akal orang itu adalah baginda Nabi, dan kita harus meniru itu kan. Jadi makanya orang-orang setelahnya, ulama-ulama kita dibuatlah menjadi arif billah. Arif billah itu bertujuan agar orang tidak kusut masai lagi pikirannya karena berputar-putar terus pertanyaan, tapi dengan dia jawab dengan cara sederhana tapi penuh hikmah, akhirnya oh begitu. Itulah. Di langit ada matahari menyinari, di bumi ada para nabi. Kadang-kadang orang itu patokan itunya dihilangkan, pancaran cahayanya. Nah, orang bertingkat kadang-kadang ngaji cahaya tapi matanya ditutup, kira-kira Lihat nggak saya? nggak Nggak cahaya. ketemu lihat. Kenapa suatu yang terang, karena kita melihat sesuatu yang belum jelas ya, ada terang juga gitu. Contoh tadi ini, waduh, di center sama HP ya, yang ini misalkan apa? Wah, itu gimana fungsi terang itu? Nah, itu kan terang. Nah, mobil 5 meter ya, dia bisa berjalan dengan ilmunya 5 meter, tapi dia keyakinan berjalan terus nyampe sama tujuan. Ya, cuman tadi kalau pun itu berguna, ya itu lampu itu namanya pelita ilmu. Nah, tapi kalau Pak Asep punya mobil itu punya lampu kan terang kayak baterai. Nah, gitu kan. Punya baterai. Itu kalau di siang hari nih mobil lampunya dinyalain bagus apa enggak? Enggak. Yang kedua, kalau Pak Asep itu udah terang, punya baterai, takut nggak sama gelap? Ya udah. Ciri-cirinya orang punya terang nggak takut gelap. Tapi kalau ingin orang cari terang, itu diamnya di gelap biar terang kelihatannya. Ya, Terang itu hanya kelihatan jelas ketika gelap. Itu ya gelap. Kalau pengen jelas terang itu gelapin dulu semuanya. Iya. Ya, jangan takut gelap kalau punya senter. Punya ilmu lah senter tuh. Ini Pak Rahmat tak bersuara. Kita harus bersuara, kita karena ini apa? Kalau Ya. Pak Rahmat itu karena keseringan ya ngobrol begini sering ya mungkin tadi kan putar-putar kata Abu Pak Rahmat terus belajar ya karena tadi makna arti bukti teori semua itu bagus tapi tadi makna arti bukti
Ya, Praktek. karena nama Pak Beni ini jauh dari prediksi saya. Nama Benih Budaya ya. Nama budaya. Itu nama asli loh, saya itu Enggak, Benih Budaya. karena Nama Beni asli. budaya Asli. paling bahasa tentang budaya, sedangkan budaya itu kan saya nggak begitu memahami gitu kan. Iya. Kalau memang kita Kan kata orang tua saya ngasih nama Benih Budaya, Pak. Ya biasanya praktisi spiritual namanya Ya kayak gitu ya. iya, ada samaran kan. Ada kebudayaan. Saya nggak mau bikin cuma nama. saya juga bisa memfilosofikan kasta orang yang kita datangi. Contoh Pak Beni ini kastanya begini, peterangannya begini, tapi kan berglobal gitu kan. Terus kastanya yang lain juga yang tadi dimaksud kekurangan yang kita belum dapat ada di sini. Oh, akhirnya yang di sini kekurangan ada di sini. Akhirnya setelah dapat kan menjadikan simbol gitu. Kadang-kadang kan ada yang bertanya yang kita dapat ini, yang kita dapat itu sudah kita digabungin. Ada lagi yang bertanya yang lain yang mungkin kan itu pengetahuan kita yang tadi tidak mau belajar terus menerus gitu. Kalau saya itu Intinya bacanya ketemu. ilmu secret, padahal saya nggak bisa jawab ya, kurang sempurna jawabnya. Sekarang saya diwakilkan jawaban alif lam mim. Nah, saya jadi Ya karena kan tadi saya ditanya di jalan. Rama tahu nggak saya alif lam mim tafsirkan apa? begini Pak Saya baru Rahmat. jawab. Kenapa Pak Rahmat itu ada jawabannya? Karena kan yang mutlak udah di firmannya Allah itu tidak boleh dibercandakan. Saya kan dengan kata-kata bercanda harus pakai nasi dulu, nasi kuning kan itu kan guyonan ya. Ya sesungguhnya itu kan kesalahan saya. Rahmat nggak usah pakai nasi kuning ya. Ini udah Sob. kuning. Apa? Tadi kan nasi kuning, lah ini udah kuning nih. Nah, teh kuning. Tehnya juga kuning tuh. Cangkirnya kuning. Ini Kalau Pak Rahmat dulu ada mistik ya Pak ya. Yang jawab juga rokoknya kuning tuh Pak Rahmat. Ada mistik Pak Rahmat. Perasaan sama Habib Ali dulu dihatamkan Quran jadi mana? oh, di daerah Demak. Sunan Kalijaga. Iya, Sunan Kalijaga, Masjid Sunan Kalijaga. Orang nggak bisa Quran, nggak bisa baca Quran, tapi khatam Quran beda nggak? Ya nggak tahu itu mau siapa yang ngatamin Pak Rahmat dulu sama Habib 1, 2. Kalau Pak Beni kan ada abang Beni, ada Guru Pak besar. Beni itu mas. Ini guru besar. Bagus Saya ada yang manggil saya Om, ada yang manggil Mak Ben. Kalau orang Minang tuh paman tuh kan Mak. Ada yang manggil Mak Ben, ada yang manggil Bapak, ada yang manggil Ayah Anda. Terus saya bebasin. Semuanya saya bebasin. Ke murid saya juga, murid saya ada yang manggil saya Om, ada yang manggil Mak Ben, ada yang manggil Abang, ada yang manggil Gurunda. Wah, nyamannya mereka apa? Maksud Saya nggak melabelkan diri saya pertanyaan mau dipanggil kan apa. gini, kalau saya kan menemukan memang segalanya itu memang bukan hal yang seperti itu ya. Iya. Menurut saya itu pengetahuan saya. Pokoknya juga Samsu nih gitu kan. Mm-mm. Itu ada pengkajian ke situ nggak? Saya kan topa gitu. Iya. Pak Beni pakai itu nggak gitu loh? Enggak. Bahasanya gitu, bahasa itu Itu pakai mah nggak? pengajian orang perjalanan lah. Perjalanan. Beda ini. Kalau ini intelek. Iya. Memang Dia kalau ini tisu pintu, kebakar ini udah susah deh. tapi tadi yang dibilang Abu juga benar. Kalau ibarat kata ibarat spiritual perkotaan, ada spiritual pedesaannya. Pokoknya begini Pak Asep. Tunggu. Karena baterainya habis, saya tutup dulu nanti kan kita bisa ngambil di sini yang penting juga. Baik, buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat, mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan. Ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Oke sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.